Bayangkan kamu datang ke rumah orang, dobrak pintu, lempar kursi, lalu kaget karena yang punya rumah ternyata punya gudang roket. Kurang lebih begitu pembukaan konflik ini. AS dan Israel masuk dengan rasa percaya diri setinggi langit. Operasi gabungan, jet siluman, rudal presisi. Nama operasi terdengar seperti film box office. Masalahnya cuma satu, yang mereka serang itu Iran, bukan Venezuela, bukan negara yang panik lalu kirim nota protes. Dan kurang dari beberapa jam setelah serangan pertama itu, Iran langsung membalas secara membabi buta. Dan sampai sekarang, balasan itu belum selesai. Sirin berbunyi di mana-mana. Seluruh pangkalan AS di Timur Tengah mendadak jadi tempat konser ala rem darurat. Serangan awal dirancang untuk melumpuhkan target militer, infrastruktur, sistem pertahanan. Secara teori ini seharusnya bikin lawan limbung. Tapi teori kadang lupa satu hal, Iran punya stok rudal, punya drone produksi massal, dan punya kebiasaan membalas dengan volume. Begitu tombol ditekan di Washington dan Tel Aviv, Teheran menekan tombol balasan. Ratusan drone dan rudal mulai mengarah ke pangkalan AS di Bahrain, Kuwait, dan kawasan Teluk lainnya. Armada kelima yang biasanya berdiri gagah mendadak sibuk seperti satpam mall pas diskon besar. Ini bukan 1-2 proyektil, ini hujan yang bikin sistem pertahanan kerja lembur tanpa cuti. Dan di tengah kekacauan itu, terjadilah momen legendaris 3 jet tempur F-15 milik AS ditembak jatuh oleh sistem pertahanan sekutu sendiri di Kuwait. Bukan karena Iran, tapi karena salah identifikasi. Jet mahal, teknologi canggih, tapi ketika radar panik semua bisa berubah jadi target. Ini seperti datang perang bawa Ferrari lalu ditabrak teman sendiri di parkiran. Kalau ini bukan roasting alami dari medan perang, entah apa lagi. Di luar rasa malu strategis, ada fakta yang lebih berat. Pentagon mengonfirmasi 6 tentara AS tewas akibat serangan balasan Iran di Kuwait. Belasan lainnya luka berat. Artinya, serangan balasan itu bukan simbolis, bukan sekadar show, itu tembus. Dari pihak Israel juga ada korban akibat eskalasi dan serangan balasan yang masuk ke wilayah mereka. Perang ini bukan pertandingan debat, ini pertukaran pukulan nyata. Dan sekarang bagian yang paling menarik, armada kapal induk AS yang biasanya jadi simbol kami ada di sini justru bergerak menjauh ke arah Samudera Hindia. Bukan karena liburan, bukan karena sunset bagus, tapi karena jarak aman itu tiba-tiba terasa sangat penting. Kalau kapal induk mulai cari ruang aman, itu bukan gestur kecil, itu bahasa militer yang sangat jelas. Sekarang kita bicara matematika. 1 drone relatif murah, 1 interseptor pertahanan udara harganya berkali-kali lipat. Setiap kali alarm berbunyi, setiap kali sistem aktif, setiap kali rudal pencegat ditembakkan, itu uang terbang lebih cepat dari drone yang dikejar. Iran bermain volume, AS bermain biaya tinggi, dan ketika perang berubah jadi adu stamina ekonomi, yang capek duluan bukan yang paling keras, tapi yang paling boros. Selat Hormuz mendadak jadi pusat perhatian dunia, harga minyak naik, pasar global ikut goyang, logistik global tegang. Iran resmi menutup Selat Hormuz. Semua gara-gara satu keputusan awal yang mungkin terlalu percaya diri, yang niatnya menunjukkan kekuatan tapi justru membuka banyak titik tekanan. Perang modern bukan cuma ledakan, tapi efek berantai yang merambat kemana-mana. Jadi apa pelajarannya? AS dan Israel datang dengan rencana besar. Iran menjawab dengan balasan besar. Kurang dari beberapa jam setelah serangan awal, pangkalan AS di Timur Tengah berubah jadi zona siaga penuh. Siren berbunyi di mana-mana. 3 F-15 jatuh karena tembakan sekutu sendiri. 6 tentara AS tewas akibat serangan balasan. Kapal induk memilih menjauh. Sistem pertahanan bekerja tanpa henti. Ini bukan Venezuela, ini bukan target latihan, ini konflik antara kekuatan yang sama-sama punya tombol merah. Dan ketika tombol itu ditekan, yang terbakar bukan cuma landasan udara, tapi reputasi, anggaran, dan rasa percaya diri yang terlalu tinggi.
Warlock hari ini sederhana, kalau mau main keras pastikan siap dipukul balik lebih keras. Karena dalam perang modern kesalahan terbesar bukan menyerang, tapi meremehkan siapa yang kamu serang.